hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelum ibadah kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan memuji Tuhan dengan lagu-lagu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita mulai yuk ibadahnya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hey, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, hey, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hey, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, hey, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hey, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, hey, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Wajibku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap. Wajibku bersaksi karena cintanya. Bila nanti habis kerja baru hatiku tetap. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala,
waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Katakan tolong. Hari Sabtu adalah hari ketika mereka menikmati kebersamaan di rumah dengan keluarga. Tetapi sekaligus hari di mana keluarga Tono dan Tini kerja bakti membersihkan halaman rumah. Tampak ayah sedang menyiapkan pot dan tanah untuk menyemai benih sayuran baru. Tono membantu ayah memasukkan tanah ke dalam pot-pot yang sudah disiapkan. Sementara itu, Tini dan ibu membersihkan rumput yang ada di sekitar tanaman yang sudah tumbuh. Lalu, ibu berkata, "Tini, minta tolong ambil kantong sampah ya." Tini menjawab, ia tidak mau. Lalu berteriak, "Tono, kamu aja deh yang ambil kantong sampahnya." Tono yang sedang sibuk membantu ayah menjawab, "Ih, gak mau, aku baru sibuk bantuin ayah." Ibu mendengar keduanya berbicara, lalu berkata, "Tini, ayo bicaranya yang sopan. Ketika berharap orang lain menolong kita, katakan tolong. Tidak boleh menyuruh begitu, ya." Nah, sekarang yuk kita baca apa kata Tuhan dalam kitab Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Jadi ketika kalian membutuhkan bantuan dari orang lain, katakan tolong. Dan ketika kalian mendengar orang lain minta tolong, maka tolonglah. Sama seperti Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Memberi pertolongan pada yang membutuhkan adalah wujud dari kasih. Itu sikap yang membuat Tuhan senang. Kalian siap melakukannya? Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Pasti semuanya masih bersukacita ya. Tadi adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga adik-adik tadi sudah melihat cerita yang tadi adik-adik lihat. Dari cerita yang adik-adik lihat tadi, itu ada pembelajaran tentang saling menolong. Kata tolong adalah kata yang sederhana, tetapi sangat penting. Sebagai anak Tuhan, kita diajarkan untuk selalu saling memiliki hati yang peduli. Menolong tidak harus dengan hal yang besar. Membantu orang tua, menghibur teman yang sedih, atau menolong orang tua di rumah, seperti yang tadi adik-adik barusan lihat. Itu sangat sederhana yang menyenangkan hati Tuhan. Karena firman-Nya bilang di Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Adik-adik, ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan ingin setiap anak-anaknya saling menolong dan memberi semangat kepada teman-temannya. Menolong tidak harus dengan hal yang besar. Kita bisa membantu teman kita yang kesulitan belajar, berbagi makanan, meminjamkan alat tulis, atau menghibur teman yang sedang sedih. Firman Tuhan juga mengajarkan Tuhan senang kepada anak-anak yang suka menolong. Kita harus saling menguatkan, bukan saling mengejek atau menyakiti. Itu tidak boleh ya adik-adik. Dengan saling menolong, kasih Tuhan dapat dirasakan oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya?
Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.